البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu poin, yaitu tentang apa? Indak Rian. Nah, gunung apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tentangnya bahwasanya gunung tersebut mencintai kita dan kita mencintainya. Gunung apa? Gunung Uhud. Sebagaimana dalam hadis Abi Humaid dalam Sahihain. Wa hadza Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, man huwa as-sahabiyyul ladzi ustushhida fi Uhudin wa lam ta'rifhu illa ukhtuhu bi bananih. Indak Abu Abdul Razak. Ukhtuhu, kenapa dibaca marfu' di sini? Nah, dibaca marfu' karena sebelum istitsna manfi ghairu tam atau manfi naqis, sehingga ukhtuhu di-i'rab sebagai walam ta'rifhu illa ukhtuhu. Di-i'rab sebagai apa? Tayyib, di-i'rab sebagai fa'il. Dan maknanya jelas, siapa itu sahabi yang mati syahid dalam perang Uhud dan tidak mengetahuinya atau tidak mengenalnya kecuali saudara perempuannya dengan melihat jari-jarinya. Banan khonifillah yaitu al-asabi'. Sebagian lugawiyin mengatakan atraful asabi' dengan ujung-ujung jari. Kenapa ikhwan kok yang bisa mengenalnya hanya saudara perempuannya, itu pun na'am dengan melihat ujung-ujung jarinya atau jari-jari yang masih tersisa? Kita akan mengetahui dari hadis yang dibawakan di sini. Namun sebelumnya, siapa sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud dalam keadaan seperti ini? Beliau adalah Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas ibn Nadhr an qitali Badrin. Pamanku tidak hadir dalam peperangan Badar, yaitu Anas ibn Nadhr. Pamanku tidak ikut, ketinggalan dalam peperangan Badar karena suatu uzur atau yang lainnya, sehingga tidak bisa mengikuti peperangan yang bagi siapa saja mengikutinya khonifillah mendapatkan keutamaan yang besar. Faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin, la inna Allah ashhadani qitalal musyrikina la yarayanna Allahu ma asna'. Maka beliau pun mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak hadir dari perang pertama kali yang engkau memerangi orang-orang musyrikin. Dia sangat apa?
sangat merasa merugi. Demikianlah orang-orang yang beriman, akhwan. Ketika saudara-saudaranya mereka mampu mendapatkan dan meraih kemuliaan, kemudian dia tertinggal walaupun karena uzur, merasa sangat sedih. Merasa sangat sedih. Nah, aku tidak bisa ikut dalam peperangan pertama kali yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan peperangan melawan orang-orang musyrikin, la yarayannallahu ma asna, maka sungguh Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Dalam artian dia bertekad dalam peperangan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dia bisa mengikutinya, dia akan berjuang dengan sepenuh kemampuan yang dia miliki. Falamma kana yaum Uhud wa ankashafa al-muslimun qala Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, yani ashabah, wa amra'u ilaika mimma sana'a haula, yani al-musyrikin, thumma taqaddam. Maka tatkala bila berada pada peperangan Uhud dan kaum muslimin saat itu barisannya sudah tersingkap, dalam artian tercerai-berai dikarenakan serangan dari pasukan pemanah yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masih dalam keadaan musyrik. Dan telah kita lewati, akhwani fillah, banyak dari pasukan kaum muslimin yang saat itu lari dari medan perang dikarenakan dikarenakan serangan yang mendadak. Yang bertahan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 12, menunjukkan ujian yang sangat besar saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampun kepada mereka, kepada para sahabat yang saat itu lari dari medan Uhud ketika mendapatkan serangan mendadak. Maka Anas bin Nadir mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku meminta uzur kepadamu dari apa-apa yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, yaitu para sahabat-sahabatnya, yaitu para sahabat-sahabat beliau yang lari. Wa amra'u ilaik, beliau berikan uzur. Kenapa? Karena memang kondisi sangat kacau saat itu. Meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang keadaan para sahabat, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang memang gigih dalam memperjuangkan agama Allah. Akan tapi karena memang ujian yang besar saat itu dan serangan yang mendadak, sehingga banyak mereka yang lari, bukan karena takut. Naam, wa amra'u ilaika mimma sana'a haula, ya'nil musyrikin, dan sungguh aku berlepas diri kepadamu ya Allah dari perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, yaitu orang-orang musyrikin. Berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrik. Tsumma taqaddama, kemudian dia maju ke medan perang, tidak mempedulikan walaupun tidak ada teman bersama beliau. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz faqala ya Sa'd bin Mu'adz, al-jannah wa rabbin nadr, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Maka menemuinya Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau maju ke medan laga tadi. Kemudian Anas bin Nadir mengatakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga, al-jannata, na'am, wa rabbin nadr, sambutlah surga, taib, atau carilah surga takdirnya. Dan karena al-jannah ini
Maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf. Wa Sa'd bin Mu'adz, carilah surga atau sambutlah surga demi Rabb An-Nadhr, yaitu demi Rabb bapaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku mendapati bau semerbak surga dari arah gunung Uhud, dari bawah gunung Uhud. Qala Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Dan Sa'ad mengatakan, sungguh aku tidak mampu wahai Rasulullah melakukan apa yang dia lakukan. Qala Anas, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bis-sayfi aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa qad mathala bihil musyrikun. Dan Anas bin Malik mengatakan, kami mendapati beliau padanya ada bid'an wa thamanina darbah bisayf, yaitu ada 80 sekian pukulan dengan pedang. Jadi bekas-bekas sayatan pedang ada apa? Dihitung ada 80 sekian sayatan pedang yang ada di tubuh beliau. Au ta'natan birumhin, atau tusukan dengan tombak. Au ramyatan bisahmin, atau lemparan anak panah yang mengenai tubuhnya. Sehingga tidak heran seorang sahabat yang pemberani seperti Sa'd bin Mu'adz mengatakan, famastata'tu ma ya Rasulullah ma sana'. Aku tidak mampu wahai Rasulullah untuk melakukan apa yang seperti dia lakukan. Keberanian yang luar biasa, ikhwani fillah, dan keimanan. Dan ini bukan bunuh diri, tetapi betul-betul apa? Memang berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat itu mungkin kondisinya apa? Kondisinya orang secara logika ya akan terbunuh. Tapi orang-orang yang berdalil dengan perbuatan seperti ini sebagai landasan untuk aksi bunuh diri jelas tidak benar, ya kawan. Kenapa? Karena orang yang melakukan aksi bunuh diri sudah jelas dia yakin akan mati dengan sebab bom yang dia pasang di tubuhnya, dan tidak ada perlawanan. Memang dia apa? Ya mengantarkan diri kepada kematian saja. Berbeda dengan mereka-mereka yang terjun ke medan laga, ikhwanifillah, menghadapi musuh. Karena apa? Dia berjuang untuk hidup, berjuang untuk hidup, membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, berikan kehidupan, maka dia akan selamat. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala rezekikan untuk meninggal, maka dia mati syahid. 80 sekian yang berupa pukulan pedang, tusukan tombak, lemparan anak panah. Dan kami dapati beliau telah dibunuh, dan orang-orang musyrikin telah merusak jasadnya. Waqad matsala bihil musyrikun. Matsala, ikhwanifillah, yaitu dari apa? Tamtsil, yaitu merusak jasad. Merusak jasad, baik itu orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati, ini semuanya dilarang, ikhwan. Misalnya dengan memotong telinga, kemudian apa? Menyayat-nyayat wajah, mencongkel mata, memangkas hidung dan seterusnya. Ini tamtsil yang saat itu dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka merasa menang dalam peperangan Uhud. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibanani, sehingga tidak mengenalnya seorang pun kecuali saudara perempuannya dengan melihat jari-jarinya. Kenapa? Karena semuanya sudah apa? Sudah berlumuran darah tentunya, antara luka, tusukan, sayatan. Subhanallah. Tapi sungguh, ikhwanifillah, luka di medan jihad merupakan suatu kemuliaan. Naam. Qala Anas, kunna nura aw nadhunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi.
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ila akhiril ayah. Dan Anas mengatakan, dulu kami melihat atau kami menyangka bahwasanya ayat ini turun pada beliau dan kepada orang-orang yang seperti beliau, yaitu ayat di surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadaw nahbahu wa minhum man yantadhir. Di antara orang-orang yang beriman ada para lelaki yang memang betul-betul jujur terhadap apa-apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam janjinya, ikhwan. Ketika Anas bin Nadir mengatakan apa? La inallah asyhadani qitalal musyrikin la yarayannallahu ma asna. Ini janji dia kepada Allah. Saja diberi izin, diberi kemampuan untuk bisa ikut dalam peperangan berikutnya, maka dia akan apa? Kerahkan semua usaha untuk bisa apa? Memperjuangkan agama Allah, walaupun harus gugur padanya. Jujur ya khwanifillah dalam niatan, jujur dalam tekad dan sumpah yang dia ucapkan. Faminhum man qadaw nahbahu wa minhum may yantadhir. Sebagian di antara mereka ada yang meninggal gugur dalam medan perang, dan sebagian yang lain dalam apa? Dalam masa penungguan. Mereka menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala tetapkan ajalnya. Atau menunggu sampai kapan tiba ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini teladan bagi kita semua, ikhwan fillah, bagaimana para sahabat betul-betul mendahulukan semua perkara dari perkara-perkara dunia ini demi meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di surganya. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku telah mendapati baunya surga dari arah bawah Uhud. Nasallallahu azza wa jalla ay yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.